Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jumpa lagi di Realitas Channel episode yang ke-7, yaitu bicara tentang kesaksian mujizat masih ada, yaitu saya diberikan jantung baru oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan yang memberikan jantung baru. Nah Bapak Ibu sekalian, pada bulan Agustus tahun 2008 saya mengalami sakit jantung. Dan selama sakit jantung itu saya sangat menderita. Itu sakit jantung itu kumatnya malam itu kalau jam 21, jam 2 itu mulai dari belakang ini sampai ke jantung, dan itu sangat menderita. Dan saat itu kalau kumat itu saya katakan, Tuhan tolong Tuhan. Itu tiap malam itu. Selama tiap malam itu saya doa tiap 3 jam sekali, saya doa, nangis, baca firman. Tiap 3 jam sekali saya doa, baca firman. Dan firman yang saya pegang itu adalah Mazmur 107 ayat 17 sampai 20. Waktu saya pegang firman Tuhan ini, waktu saya sakit jantung. Jadinya doa dan firman itu. Ya. Dan demikian firman Tuhan. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala pemakanan, dan mereka sudah sampai ke pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka, disampaikannya firman-Nya, dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Nah, firman ini yang saya pegang waktu saya sakit jantung selama 5 bulan itu. Jadi kerjaan saya tiap hari itu hanya doa, tiap 3 jam saya doa, baca firman, kemudian menangis, dan itu aja pekerjaan saya. Hanya minum air ya. Setelah saya dirawat di rumah sakit ini umum, kalau itu 2 minggu saya keluar lagi, dan di situ saya menderita. Saya 5 bulan itu hanya minum air sedikit, makan tidak bisa, semua makanan tidak, takut makanan itu. Jadi makan makanan apa aja takut. Sehingga kerjaan saya waktu itu hanya berdoa, baca firman, nangis, itu aja. Dan saya pegang firman Tuhan ini, Mazmur 107 ayat 17 sampai 20 ini. Dan Bapak Ibu sekalian, secara singkat, setelah 5 bulan, mulai bulan Agustus sampai bulan Januari, jadi saya dalam rumah sakit 2 minggu, dan setelah itu saya di rumah, kemudian saya pindah ke rumah anak saya di jembatan di Luk Jambe, saya istirahat di situ, dan tiap hari tetap saya doakan. Waktu setelah saya doa pagi, doa jam 3, dan saya begitu istirahat, tiba-tiba saya didatangi malaikat maut. Itu pakai celana pendek warna hitam, dia besar dia. Dia katakan, ikutlah saya, ikut saya, ikut saya. Dalam roh saya kata, tidak mau ikut. Dalam nama Yesus saya tidak ikut kamu. Sampai itu gelut seperti Yakub dengan malaikat itu. Gelut dalam roh. Jadi di dalam Kejadian 28 itu Yakub bergumul dalam roh itu. Dalam gelut dalam roh itu saya merasakan ada sesuatu yang luar biasa, ya. Nah, saya merasakan dalam gelut dalam roh itu seperti saya dioperasi jantung, saya dikasih jantung baru. Nah, setelah itu saya dilepaskan, saya melihat jam itu, di jam 3:15. Jadi waktu bergulut dengan malaikat itu kurang lebih 15 menit. Dan saya percaya itu malaikat maut yang jemput saya, tapi malaikat Tuhan untuk bisa dioperasi jantung, kasih jantung baru oleh Tuhan. Nah, jam 3 seberapa saya bangun, kemudian saya bilang, Tuhan, jangan-jangan saya mati nih Tuhan. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan jangan-jangan saya mati nih Tuhan. Tiba-tiba itu dalam keadaan terlentang. Jangan-jangan saya mati nih Tuhan, tidak percaya. Tiba-tiba ada suara.
ada suara. Aku tidak mati tapi aku hidup. Untuk mencitrakan perbuatan baik Tuhan. Aku dihajar dengan keras, tapi tidak menenangkan maut. Itu diulangi lagi. Itu dalam Mazmur 100. Nah, saya tahu bahwa firman Tuhan itu, saya ingat di dalam Mazmur 118 ayat 17-18. Saya langsung pegang Alkitab di samping saya, kemudian saya baca sambil tidur. Saya baca firman Tuhan itu. Firman Tuhan demikian. Aku tidak akan mati tetapi hidup. Aku akan mencitrakan perbuatan baik Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Diulangi lagi. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan mencitrakan perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Nah, setelah saya dengar suara itu, saya baca firman Tuhan ini, pegang kita baca, waktu itu sedang tidur, tapi waktu tidak berdaya, saya begitu bangun, dan saya itu langsung sehat, sembuh total waktu itu. Tepuk tangan kemuliaan nama Tuhan. Ya Allah, kita dahsyat, masih ada mujizat. Firman Tuhan itu ya dan amin. Masuk 107-17-20. Ada orang sakit, menderita sakit, sudah sampai kepada pintu maut, tapi berseru-serulah mereka, maka diselamatkan. Dan berfirmanlah Tuhan dan melalui kesembuhan. Jadi doa dan firman itu penting dalam kehidupan kita. Ketika kita berdoa, membaca firman, renungkan firman Allah, maka iman kita bertumbuh. Dan Roma 10:17. Iman bertumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, itu dasar firman Tuhan itu yang saya pegang selama saya sakit jantung 5 bulan itu. Nah, kemudian waktu saya tidak berdaya terakhir tanggal 7 Januari 2010. Itu saya ini dari 2009 sampai 2010, 7 Januari 2010 saya mengalami kesembuhan, mujizat kesembuhan itu. Nah, saya di sini merasakan saya dikasih jantung baru. Nah, Bapak Ibu dan sekalian dikasih Tuhan, secara singkat bahwa ternyata setelah saya mengalami sakit jantung itu, rupanya Tuhan punya rencana yang besar terhadap diri saya pada hambanya Mesak. Nah, waktu setelah saya sembuh dari sakit jantung itu, tetap saya berdoa tiap 3 jam saya duduk di kaki Tuhan, baca firman, itu selama dari tahun 2020. Itu memang Tuhan sudah kasih saya waktu itu. Jadi tiap 3 jam duduk di kakiku, doa baca firman. Nah itu, tahun 2011, waktu saya doa di ruang doa ini, tiba-tiba saya melihat gambar, kota Yerusalem atau Bethlehem, tanah perjanjian. Saya ingat diberikan oleh Pak Pendeta W.W. Kemulyono waktu itu, waktu bulan Yerusalem, dan saya pasang di tembok. Nah, tiba-tiba saya melihat gambar itu. Saya bangun dan berdiri, saya tempelkan tangan, dan itu di gambar itu saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan berkenan tahun 2012 saya akan pergi ke tanah perjanjian Tuhan. Nah, itu saya imani. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Pada bulan September tahun 2012, ternyata saya juga termasuk rombongan 70 orang hamba Tuhan gembala beserta gembala rayon kami yaitu Pak Pendeta W.W. Kemulyono STH. Waktu itu saya juga termasuk dalam 70 orang itu pergi ke Yerusalem tanah perjanjian. Dan itu juga berkat Tuhan, saya nggak ada uang. Bagaimana saya bisa ke Yerusalem nggak punya uang? Tapi Tuhan punya cara. Tuhan pakai seorang hamba Tuhan di pengusaha di Cikarang, perusahaannya gangguan satu pabrik, kemudian dia mengoperasi kasih mesin baru, tapi setelah dia didoakan pabriknya tidak ganti baru, sehingga dipulihkan kembali, perusahaannya berjalan kembali dan dia mempunyai nasar. Kalau ini perusahaan berjalan kembali, saya membiayai 70 orang ke Yerusalem, dan ternyata pabriknya itu berjalan kembali dan dia lakukan, dan itu saya di dalamnya itu puji Tuhan, kalau nggak salah Pak Markus waktu itu di Lipo Cikarang, seorang pengusaha yang cukup berhasil. Dan saya berdoa supaya Pak
Markus juga diberkati oleh Tuhan karena sudah menabur bagi kerjaan Allah untuk 70 orang pergi ke tanah perjanjian, dipimpin oleh Pak Pendeta Wiyek Kemuliaan STH. Nah itu bulan September 2012, selama 12 hari perjalanan. Nah singkatnya pada waktu itu kami berangkat jam 12.30 malam dari Soekarno-Hatta pergi ke Dubai, yaitu 8 jam perjalanan. Nah 8 jam perjalanan saya tidak tidur. Tidak bisa tidur karena saya ingat Tuhan, saya fokus, saya bilang Tuhan, saya ingat mau naik ke puncak Gunung Sinai Tuhan. Saya hanya monitor gambar di televisi di belakang tempat duduk dan saya melihat ini masuk wilayah ini sampai di sana jam 8 pagi di Dubai. Singkatnya dari jam 8 pagi kami ke Mesir 3 jam, sampai di Mesir istirahat tidur, kemudian paginya kami berangkat ke Gunung Sinai. Nah dalam Gunung Sinai itu Bapak Ibu sekalian, saya nangis pas sampai sana jam 12 malam. Kami waktu itu naik karena tengah malam, harus naik jam 12 malam. Nah waktu itu kami naik onta. Nah naik onta itu gelap gulita, jadi saya nggak tahu, pokoknya kita tidak tahu wilayah itu bagaimana. Dituntun oleh guide, oleh onta itu. Sampai ke tengah perjalanan itu jam 4 pagi. Kami istirahat sebentar, kemudian kami itu karena onta kita bisa naik, kami jalan kaki dari pertengahan Gunung Sinai ke atas puncak. Dan itu jalan kaki. Tiap 5 meter saya berhenti istirahat, kemudian dituntun, bawa lagi sampai ke puncak. Dan sampai di puncak Gunung Sinai, itu hadirat Tuhan itu luar biasa. Kami yang nangis karena nangis hadirat Tuhan. Pantas Musa 40 hari, 40 malam tidak makan di situ. Ya, mendapat kekuatan malam. Singkatnya, saya turun kembali itu saya sampai di kaki gunung, yaitu di Santa Catherine, waktu penglihatan Musa itu di Gunung Sinai itu sebelum dia terbakar. Nah itu sampai di situ saya tanya pada orang-orang di situ, ini dari puncak gunung sampai ke kaki bukit berapa jam? 7 kilometer katanya. Saya bilang Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan. Dan disitulah saya merasa sampai dari Gunung Sinai ke Yerusalem, ke Bethlehem, kemudian pergi tempat-tempat bersejarah, kemudian ke Taman Getsemani, kemudian terus ke Sungai Yordan, kemudian ke Galilea, di Sungai Yordan. Dari situ kami kembali lagi, singkatnya kami kembali ke Mesir sampai kembali ke Jakarta dalam keadaan selamat dan sehat. Ternyata di balik penderitaan itu ada rencana Tuhan yang indah. Tuhan izinkan saya ke tanah perjanjian. Itulah saya melihat pemurahan Tuhan yang luar. Bagaimana saya bisa ke tanah perjanjian? Waktu itu kalau nggak salah kurang lebih $3.000 pada $2.500, sekitar 30 juta waktu itu. Bagaimana saya punya, tapi Tuhan baik. Itu Allah yang luar biasa. Kalau kita punya kerinduan ke tanah perjanjian, bukan masalah duitnya, tapi kerinduan untuk minyak tanah perjanjian. Lihat bagaimana perjalanan Tuhan Yesus selama di hidup. Nah ini Bapak Ibu sekalian, satu hal lagi yang saya perlu ingatkan bagi kita bahwa kami juga pernah ke piramid. Itu di sana dan bagaimana kemuliaan Tuhan pada waktu Musa di Mesir waktu itu. Dan juga mengalami wisata air Sungai Yordan, kami juga di sana. Dan banyak yang kami alami di tanah perjanjian dari Mesir sampai ke tanah perjanjian Yerusalem. Kami nginap di hotel di sana, kemudian baru kami pergi selama 12 hari pulang pergi kembali dalam keadaan selamat dan sehat. Nah itu Bapak Ibu sekalian, jadi firman Tuhan itu iya dan amin. Jadi apapun kita sakit penyakit, kita pegang jadi firman Tuhan itu. Bergantung kepada Tuhan dalam doa. Dan berpegang kepada firman Tuhan. Ketika kita berdoa, kita berkomunikasi dengan Tuhan, kalau baca firman, Allah bicara dengan kita. Itu dasar, fondasi daripada keimanan kita untuk kita beroleh mujizat Tuhan. Dan itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita percaya dengan sungguh-sungguh dan janji firman Tuhan, itu Tuhan sendiri yang berbicara dengan kita sebagaimana tadi katakan. Aku tidak mati tapi aku hidup untuk menceritakan perbuatan-perbuatan baik Tuhan. Aku dihajar dengan keras tapi tidak menangkan maut. Dan itu yang saya perkatakan selama ini. Dimanapun saya perlu bersaksi, memberitakan firman Tuhan, misi, saya perkatakan firman Tuhan ini.
Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan tertulis adalah Alkitab, sedangkan firman Tuhan yang hidup adalah Kristus Yesus. Dia memberikan kesembuhan, pertolongan kepada saya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, biarlah kesaksian ini, kesaksian singkat ini menjadi satu membangunkan iman kita, membangkitkan iman percaya kita kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Ya, dokter segala dokter, tabib segala tabib yang sanggup melakukan yang tidak dilakukan oleh manusia. Yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Itulah firman Tuhan, dan kesaksian ini biar saya kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Biarlah hambanya semakin berkurang-kurang dan ini semakin bertambah-tambah. Rasul Paulus katakan, aku manusia yang paling berdosa ini. Tapi Tuhan panggil saya, proses saya, mulai dari masuk militer, diproses, kemudian kecelakaan, kemudian sampai berulang-ulang saya diproses sampai 2-3 kali. Tapi akhirnya Tuhan selamatkan saya. Sampai saat ini saya masih melayani Tuhan, mengemulakan jemaat di Gebitur Jambe, cabang di Margakaya, Kupang, Manado, dan tadi dapat telepon lagi Manado buka cabang lagi di Air Mandidi. Dan ini berkembang sampai ke Timor Leste dan kemana-mana. Saya percaya untuk menerima penginjilan, yaitu apabila Injil Kerajaan Allah sampai ke seluruh dunia, maka tiba kesudahan. Matius 24:14. Untuk itu kita berjaga-jaga, nanti kedatangan Tuhan semakin dekat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.